Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titian Puspita Arumsasi, perwakilan dari kelompok 5. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang siklus air atau bisa disebut dengan hidrologi. Nah, baik, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Saya Delvi Sela. dan saya Tessa. Saya Jasmine Virgi Fadila. Nah, baik, langsung saja kita akan memasuki materinya. Siklus air atau hidrologi merupakan tahapan yang dialami oleh air awalnya berada di bumi, lalu menuju atmosfer, dan berakhir kembali jatuh ke bumi. Siklus air bisa berupa siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Perbedaan ketiganya terletak dari banyak sedikitnya tahapan yang dilalui oleh air. Baiklah, di sini ada 3 pengertian dari siklus. Yang pertama yaitu siklus pendek, yaitu penguapan air laut lalu mengalami kondensasi dan membentuk awan, lalu terjadi hujan dan jatuh lagi di laut. Yang kedua, siklus sedang, air laut mengalami penguapan lalu terjadi kondensasi, uap air lalu dibawa angin ke daratan dan membentuk awan di sana. Kandungan air dalam awan lalu turun menjadi hujan di daratan. Airnya menuju sungai atau danau. Kemudian kembali lagi ke laut. Yang ketiga yaitu siklus panjang, penguapan air laut yang mengalami kondensasi, membentuk awan di daratan sampai pegunungan akibat terbawa angin. Lalu turun sebagai salju. Salju yang turun lalu membentuk gletser, mengalir ke sungai atau danau atau masuk tanah, lalu air kembali lagi ke laut. Baiklah, lalu saya lanjutkan dengan rekan saya, Titian Puspita. Baik, terima kasih kepada Tessa. Baik, saya akan lanjutkan materinya. Nah, di sini ada gambaran tahap siklus laut air. Nah, di sini ada evaporasi. Nah, evaporasi di sini tahapan ini adalah penguapan air dari permukaan bumi atau air di darat dan di laut menuju atmosfer setelah terpapar sinar matahari. Jika kandungan air yang menguap berasal dari tumbuhan disebut dengan evapo atau transpirasi. Nah, yang kedua ini ada tahapannya itu kondensasi, yaitu merupakan proses pendinginan dari uap air yang menuju atmosfer. Dalam kondensasi, uap air berubah wujud menjadi embun, titik air, salju, hingga es. Selanjutnya, kondensasi menyebabkan kemunculan kabut dan awan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya oleh Jasmine Virgi Fadila. Baik, kepada Jasmine saya persilahkan. Baik, proses kedua yaitu presipitasi, ialah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air, salju, dan es yang ada di awan. Presipitasi dapat berwujud hujan air, hujan es, hingga hujan salju. Lalu selanjutnya ada infiltrasi, yaitu merupakan proses masuknya air permukaan di bumi menuju lapisan batuan dalam. Air diserap pori-pori tanah secara infiltrasi. Saat mencapai lapisan kedap air, air mengumpul dan menjadi air bawah tanah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dea Frisela. Kepada Dea dipersilahkan. Ya. Runoff terhadap ini adalah keluarnya air bawah tanah atau air permukaan yang kembali mengalir menuju laut sebagai tempat tujuan akhir aliran air. Setelah mencapai laut, air akan kembali mendapatkan siklus daur air. Pertama, yaitu evaporasi, dan begitu seterusnya mengikuti tahapan yang ada.
Baik, saya kembalikan kepada Tistian Puspita. Ya baik, terima kasih kepada Dea yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Nah, mungkin cukup sekian materi dari kelompok 5, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.